wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabu ziyaratihim wa du'a'u minhum wa ziyaratu mawadi'i al-fadilah. Bab mengunjungi ahli kebajikan atau orang soleh, menemani, mencintai, melayani mereka, mengundang mereka, memohon doa dari mereka, dan mengunjungi tempat-tempat yang utama. Hadis arba'ah wa sittuna wa thalathumiyah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Falamma intahaya ilaiha bakat faqala laha ma yubkiki ama ta'lamina anna ma 'inda Allahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma baki alla akuna a'lamu anna ma 'inda Allahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakin abaki anna al-wahya qad inqata'a minas sama'i fahayyajathuma 'ala al-buka'i faja'ala yabkiyani ma'aha. Rawahu Muslim. Hadis 364 dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar radhiyallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita pergi mengunjungi Ummu Aiman radhiyallahu anha sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya. Maka tatkala keduanya sampai kepadanya, dia menangis. Lalu keduanya bertanya, apa yang membuat Anda menangis? Bukankah Anda mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia menjawab, aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku menangis karena wahyu telah terputus dari langit. Maka dia menggerakkan keduanya untuk menangis sehingga keduanya menangis bersama-sama. Hadis khamsah wa sittuna wa thalathumiyah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala qala fa inni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Rawahu Muslim. Hadis 365 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang laki-laki mengunjungi seorang saudaranya seagama yang berada di desa lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikat yang menghadang perjalanannya. Maka ketika ia sampai kepadanya, ia bertanya, hendak kemana kamu? Orang itu menjawab, saya menginginkan saudara saya di desa ini. Dia bertanya lagi, apakah kamu berhutang budi kepadanya sehingga kamu sekarang ingin membalas kebaikannya? Dia menjawab, tidak, aku hanya mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia berkata,
sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah benar-benar telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai karenanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis 66 wa 300 wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi an tibt wa taba mamsaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilah wa tabawwa'ta minal jannati manzilan wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanan wa fi ba'din nusakh gharibun. Hadis 366 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya di jalan Allah, maka ia dipanggil oleh pemanggil, sangat bagus kamu dan sangat baik perjalananmu, dan kamu mengambil satu tempat di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Dia berkata hadis hasan dan di sebagian nas gharib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Wa ba'd. Bab tentang ziarah ahli khair. Ziarah orang-orang yang baik, duduk bersama mereka, melihat mereka, memandang mereka, adalah keutamaan di dalam Islam. Keutamaan di atas keutamaan. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis yang sangat luar biasa. Nabi mengatakan, seseorang satu hari dia berjalan ke sebuah perkampungan yang di dalam kampung tersebut ada saudaranya. Saudaranya yang mana? Saudaranya yang tidak ada hubungan nasab dan hasab, tidak punya hubungan tali darah, kan tapi saudara din, saudara seagama. Coba lihat bagaimana malaikat berhenti menghadang jalannya. Kemudian malaikat tersebut menanyakan, aina turid? Kemana engkau hendak pergi? Apa kata seorang muslim yang cinta kepada saudaranya tersebut? Uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin menemui saudaraku yang di kampung itu. Apa kata malaikat? Apakah engkau mempunyai hutang budi kepadanya sehingga engkau datang kepadanya? Apa jawaban muslim itu? Tidak. Saya tidak mempunyai hutang budi kepadanya. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Hanya aku mencintainya karena Allah. Cinta karena Allah. Apa kata malaikat? Inni Rasulullah. Sungguhnya saya utusan Allah kepada engkau. Bi annallaha qad ahabbak. Sungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintainya karena Allah. Jadi ziarah ahlul ilm, ahlul khair, ziarah orang-orang yang saleh adalah pembuka buhul hati. Dia menenangkan hati, mengingatkan seseorang kepada akhirat. Berkata Fudail, melihat wajah orang yang saleh adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanda-tanda kebesarannya pada makhluk. Allah letakkan kebesarannya kepada alam. Allah letakkan kebesarannya di dalam Al-Quran. Allah letakkan kebesarannya di dalam ucapan-ucapan Rasulnya. Dan juga Allah letakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala
di wajah orang-orang yang saleh. Ketika melihatnya, teringat kita akan akhirat, teringat kita akan akhirat. Dan ini yang dilakukan oleh banyak para sahabat Rasulullah SAW. Bertemankan dengan orang yang saleh adalah pelipur lara bagi orang-orang yang merasakan keterasingan di dalam dunia ini. Lihat bagaimana Abu Bakar cintanya kepada Rasulullah SAW. Ketika semua sahabatnya diajak, diperintah oleh Rasulullah SAW hijrah. Semuanya berangkat kecuali Abu Bakar, ditahan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak tahu kapan dia akan berangkat. Di siang hari bolong datang Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan saya untuk hijrah. Apa yang dijawab oleh Abu Bakar kepada Rasulullah SAW? As-suhbata ya Rasulullah. Pertemanan ya Rasulullah. Izinkan saya menemani untuk hijrah. Ini hartaku, ini kendaraanku, ambil semuanya untuk engkau ya Rasulullah. Lihat bagaimana yang dirasakan oleh Abu Bakar bersama Rasulullah SAW. Kadang-kadang dia berjalan ke depan, kadang-kadang di belakang. Berjalan ke depan, dia takut ada orang yang akan mengancam Rasulullah SAW dari depan. Dia ke belakang, dia takut kalau ada orang yang menyusul Rasulullah SAW. Kemudian dia belakang. Lihat ketika dia berada di Gua Thur, ketika Rasulullah SAW hendak maju, dia bilang, tahan dulu ya Rasulullah, biarkan masukkan saya dahulu baru engkau masuk. Tidur Rasulullah SAW di paha Abu Bakar. Kemudian tiba-tiba ada binatang yang menggigitnya. Karena begitu sakit yang ditahan oleh Abu Bakar sehingga dia menangis. Menetes air mata Abu Bakar di pipi Rasulullah SAW. Terbangun sang yang mulia. Rasulullah, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Tidak ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah. Tidurlah engkau dalam keadaan tenang. Begitu cerita Habib, cerita kekasih dengan kekasihnya. Dan kita katakan bahwa saling ziarah adalah buah dari hasil percintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah wa al-bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, adalah awsaq waral iman. Adalah tali yang terkuat di dalam iman. Jadi cinta, jadi ziarah sesama karena kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita bisa mencintai orang saleh? Cinta kita kepada orang saleh dari keimanan yang kita dapatkan dari pengajaran Islam. Tidak semua orang bisa mencintai karena Allah. Tidak semua orang bisa mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Lihat sahabat yang sering kita ceritakan, yang datang kepada Rasulullah SAW membukakan semua isi hatinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, setiap kami berpisah denganmu, rasa kerinduan yang kuat untuk bisa bertemu denganmu kembali. Jadi rasa kerinduan itu muncul kembali ketika dia berpisah. Apa yang membuatnya begitu? Adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya di dunia saya merasakan mudah, saya tinggalkan semua hidup saya tinggalkan semua kehidupan saya berangkat kepadamu. Dan melihat wajahmu timbullah ketenangan. Akan tapi saya tahu bahwa engkau akan meninggal dan saya akan meninggal. Engkau akan dikumpulkan bersama Nabi dan para Rasul di surga Firdaus yang sangat tinggi. Dan saya tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala meletakkan saya di surga atau di neraka. Sekalipun Allah meletakkan saya di surga, saya tidak tahu apakah kita bertemu lagi sebagaimana kita bertemu di dunia. Saya tidak tahu apakah saya bertemu lagi dengan engkau sebagaimana saya sekarang bisa bertemu dengan engkau di dunia. Apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, apakah seseorang mencintai satu kaum akan menyusul dengan mereka, kan tapi tidak bisa beramal dengan amal mereka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u yuhsyaru ma'aman ahab. Seorang dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Jadi ziarah ahlul khair, ziarah orang baik,
pertemanan karena Allah, sahabat karena Allah Azza wa Jalla adalah hal yang biasa. Banyak ulama-ulama mengarang tentang permasalahan ziarah. Bagaimana terjadinya saling pertemanan, bagaimana saling ziarah sesama salaf, banyak sekali. Berkata Abdullah bin Amr bin As, "Kunna fima madha idza laqiya ar-rajulu minna ar-rajul faka'annama yalqa akhahu min